Di tengah perubahan zaman yang terus berlangsung, sekolah menjadi panggung utama bagi pembentukan karakter generasi penerus bangsa. SDN 03 Setalik merupakan sebuah sekolah dasar yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sambas Kecamatan Sejangkung. Mayoritas orang tua siswa adalah petani, yang menjadikan profesi ini sebagai tulang punggung bagi keberlangsungan hidup keluarga mereka. Sebuah inisiatif revolusioner dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dicetuskan. Berbasis pertanian inilah menanam kangkung di pekarangan sekolah menjadi pilihan utama dalam P5. Merancang P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang efektif dan bermakna memerlukan perencanaan yang matang dan komprehensif. Hal ini bertujuan agar proyek yang dijalankan benar-benar sesuai dengan tema dan tujuan proyek. Selain itu, proyek yang dirancang juga harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usia peserta didik. Untuk itu, kegiatan yang harus dilakukan yaitu: pertama, memahami P5 yang sesuai dengan karakter sekolah. Kedua, membangun ekosistem sekolah yang positif. Ketiga, yaitu mendesain P5 secara bersama dengan kriteria. Tema yang sesuai. Tujuan pembelajaran. Kegiatan program yang mendidik dan menyenangkan. Penilaian yang tepat serta evaluasi program. Langkah selanjutnya yaitu perencanaan program. Kegiatan perencanaan program dimulai dengan diskusi bersama dengan kepala sekolah yaitu Bapak Ismail dan seluruh Dewan Guru. Pembahasan ini meliputi pembentukan tim P5, pembahasan tema dan tujuan P5, pembahasan tentang ketersediaan dan kesiapan sekolah atau aset yang dimiliki sekolah. Tujuan program yang paling utama dan mendasar adalah bagaimana memaksimalkan kerjasama antara siswa dengan guru, siswa dengan orang tua, guru dengan orang tua atau wali murid. Kolaborasi yang baik antar warga sekolah adalah salah satu upaya untuk membangun sikap peduli dengan sekolah serta membangun sikap gotong royong agar terciptanya iklim pendidikan yang baik. Langkah selanjutnya adalah melakukan rapat bersama orang tua murid untuk membahas program yang telah direncanakan. Setelah itu, hasil rapat akan dibahas bersama Dewan Guru dan dilaporkan kepada Koordinator Wilayah Sejangkung sebagai bagian dari laporan berjenjang. Langkah selanjutnya yaitu pembersihan lahan tidur sekolah. Pembersihan lahan ini dilakukan secara gotong royong bersama orang tua kelas 5. Seluruh orang tua berperan aktif dalam proyek P5 ini. Siswa kelas 5 bertugas melakukan pengamatan dan membantu orang tua sesuai dengan kemampuan mereka. Pada tahap ini, siswa berkesempatan untuk mengamati peran orang tua dalam berkolaborasi dengan tim. Ketika melakukan kegiatan pembersihan lahan, orang tua membagi-bagi tugas. Beberapa orang tua bertanggung jawab membersihkan lahan dari kayu-kayu yang berserakan, sementara yang lain mengangkut air, dan ada juga yang bertugas menyemprotkan pestisida dengan hati-hati. Selama proses ini, anak-anak juga diberikan pembelajaran tentang pentingnya berhati-hati dan penggunaan yang bijak terhadap pestisida dalam konteks pertanian. Dua minggu kemudian, semangat gotong royong kembali menyala di antara Dewan Guru, orang tua, dan siswa saat mereka berkumpul untuk membersihkan lahan guna mempersiapkan kegiatan P5. Mulai dari tahap penebasan, pengumpulan rumput-rumput, pembuatan bedengan atau terumbu, hingga penaburan kapur atau dolomit, semua dilakukan dengan prinsip kerjasama yang kuat. Momen ini juga mampu mempererat ikatan komunitas sekolah. Siswa-siswa tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktif terlibat dalam setiap tahap kegiatan. Melalui pengalaman langsung ini, mereka memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang arti pentingnya kerjasama dan tanggung jawab dalam sebuah tim. Dalam proses ini, mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan praktis tentang pertanian, tetapi juga mengasah keterampilan sosial dan kepemimpinan. Saat mereka bekerja bersama, diskusi dan kolaborasi terjalin alami di antara semua pihak yang terlibat. Orang tua memberikan arahan kepada siswa tentang cara-cara yang efektif dalam melakukan tugas-tugas tersebut, sementara siswa berkontribusi dengan energi dan semangat yang membara.
Di tengah-tengah keriuhan, terdengar tawa dan obrolan yang hangat, menciptakan atmosfer yang penuh dengan kebersamaan dan keakraban. Setelah selesai, lahan yang semula berantakan berubah menjadi lahan yang siap digunakan untuk kegiatan P5. Namun, lebih dari itu, pengalaman ini juga meninggalkan jejak pengajaran yang berharga bagi semua yang terlibat. Bagi siswa, ini bukan hanya sebuah kegiatan membersihkan lahan, tetapi juga sebuah pelajaran hidup tentang pentingnya kerjasama, tanggung jawab, dan nilai-nilai kebersamaan. Proses penyemaian bibit kangkung dilakukan setelah pemberian pupuk kapur atau dolomit selama 2-3 minggu. Setelah itu bibit kangkung siap disemai di bedengan. Pemantauan oleh siswa dilakukan secara berkala dan dilaporkan melalui lembar pengamatan yang dilakukan setiap minggunya. Dimulai dari usia kangkung 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari, 35 hari, hingga usia 45 hari. Hal ini bertujuan agar siswa mengalami secara langsung perkembangan dari kangkung yang mereka tanam. Selain itu, setiap hari tanaman harus disiram dan dirawat dengan melakukan penyiangan. Pada usia 45 hari, kangkung telah mencapai masa panen yang ideal. Dengan semangat kebersamaan, guru dan siswa-siswi kelas 5 bergotong royong dalam proses memanen kangkung ini. Setelah dipanen, kangkung kemudian dibersihkan, diikat, dan dibagikan kepada setiap siswa kelas 5. Lebih dari sekadar memberikan pengalaman langsung, kegiatan ini juga bertujuan untuk melibatkan orang tua dalam perjalanan pembelajaran anak-anak melalui program P5 di sekolah. Dengan terlibat langsung, para orang tua dapat merasakan dan memahami lebih baik peran serta dan prestasi yang telah dicapai oleh anak-anak mereka dalam konteks pembelajaran yang berkelanjutan. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kami lakukan di SDN 03 Setalik bisa menjadi inspirasi bagi semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.